Selamat datang di episode pertama. Mungkin kita perkenalan dulu ya. Boleh. Dia Diki. Diopang Dan dia Rama. Ini dia episode pertama di Gedor. Yeah, di gedung. Terus apa kabar? Ya baik-baik basi. aja. Basi. Anjing, bangsa. bertanya Basi, kabar. basi. Nah, aku sih capek, Nora. aku capek hari ini. Ah. Karena aku habis ngerjakan dapat usaha yang baru, anjay. Tempat usaha baru, tapi semangatnya masih yang lama. Hai. Bahkan pengunjungnya masih pengunjung lama. Wer. Kasihan. Tidak ada pengunjung baru. Kasihan. Mantan karyawan. Aduh. Oh, jadi kau enggak bersyukur? Nah, maksudnya kayak ya udahlah. Mana pembelaan kau nih? Ini posisi kau kan sebagai owner. Ya. Kau tuh di puncak teratas di dalam sebuah hierarki perusahaan. Masa sih? Kau nggak ada, udahlah nyalakan kayak tadi karyawan gue salahkan. Oh. Merasa benar-benar. Gimana maksudnya? Pemalu. Merasa Saya sih orangnya legowo. Terlalu- Legowo aja, Bang. Udah aku aja. legowo. Di sini aku udahnya masa di situ. Kuenya tadi sini, pantas sepi. Eh. Hai. Tapi Imlek kita ngikut dak? Ini lagi ada cap gome di Aku- Penegoro. Aku sih ndak ikut, Bang. Hmm. Karena jujur ya, aku nih fobia naga. Apa yang menyebabkan gue takut naga nih apa? Takut disembur api aku. Biasa Ada kau disembur keringat sama dia. Bener, kalau kau datang ke sana Ada. disembur keringat. Kalau Rama gimana Imlek? Gimana? Kau kan katanya ada keturunan Cinanya. Yes. Ya, memang aku emang ada keturunan Cina sih, cuman sih aku kurang suka ikut Imlek itu. Ramai soalnya. Kau benci Cina? Oh, Bukan. Hah? Bukan, Benci Bang. sih. Enggak. Dia kau enggak suka Aku nih- ada Aku ini orangnya ambivert. ambivert tuh Apa apa lagi lagi? tuh? Ya Allah. apa Ambivert tuh antara ekstrovert dan introvert. dan amfibi. Kayak kau hidup di dua alam gitu. Hah? Enggak gitu. Maksudnya Kayak kayak jadi kau kayak temu cowok ayo, cewek ayo gitu. Botivert. Langsung botivert. Bispark itu Bispark. Botivert. Aduh. di sekira stand up iya. Hey. Dan kau mengamini itu. Mau enggak mau karena emang gimana setiap aku bela diri pun enggak bisa aku. Masa Sekarang sih? gimana? Ini ada cewek aku nih sekarang nih. Enggak Kan yakin juga besti Aku kan. kan bestie kan. Besti. Ya udah memang jelas besti Betul. kau kok. Kamuflase aja kau tuh. Aku suka Imlek. Nah, oke lah, oke. Enak kita serang. Betul. Tapi ya maksudnya kayak jujur aku enggak terlalu ikutin Imlek karena aku enggak suka tempat yang agak-agak ramai gitu, aku kurang suka. Oh, kau enggak suka tempat usaha kau ramai berarti? Aduh. Ya kan Pantes tuh, maksudnya. betul Iya. betul setuju aku. Cocok tuh kalau kayak tempat usahanya sepi itu kan ya. Ya kita enggak nyalakan karena itu Betul. karakter dia kan. Dia enggak suka tempat yang ramai. Betul. Enggak suka. Karena Dengar-dengar pelanggan keusir ya? dia ada jatah ya, misal udah 10 11 soal enggak kamu. Capek. Emang 10 maksimal. Emosional. Mental aku enggak kuat gitu untuk ngeladen pelanggan ke 10. Dia khusus ke 9 memang mentoknya. Betul. Di atas itu ya Allah. Tapi ini kita nyadar gak sih sebelum Imlek tuh aku enggak tahu. Setiap sebelum Imlek tuh sering hujan. Ya betul. Iya Ya, kan? nyadar aku nyadar. Nah, aku enggak tahu. Aku kemarin nyari-nyari itu kata memang pola apa siklus apa sih? Aku enggak tahu lah, siklus bumi. Siklus bumi itu yang kalau memang di awal-awal tahun dari akhir tahun yang berber tuh puncaknya tuh ya dekat-dekat Imlek ini. Oh, berarti siklusnya musim hujan, musim Imlek, baru musim panas gitu. Mungkin kayak Imlek tuh bagian dari musim. Nah, itu dong. Gimana? Maksudnya kita kan di daerah tropis nih. Karena di sana tuh ada empat cuaca, ada musim gugur, musim semi, musim hujan, musim salju, musim panas. Nah, kita tuh cuma bagian dua. Satunya musim panas, satunya musim Imlek. Ah, iya. Kurang. Nah, itu enggak apa-apa giliran kamu aja. Tapi saya ada gilirannya. Tapi enggak tahu kok hujan yang tahun ini kayaknya parah lah sampai yang banjir ke daerah ya enggak sih? Maksudnya. Betul. Sok Hujan sedih, gitu. Mas, sok sedih. Maksud. Aduh. Iya. Tapi ini momen Memang. kan iyalah kayak kan banjir kan Betul. yang sampai Kalimantan Barat lagi. pokok area Kalimantan Barat yang ke kabupaten gitu. Itu kemarin masuk kota enggak sih yang Kalau terdampak banjir setahu kemarin? aku ya yang parah tuh Darit, Heeh. terus daerah Karangan ada, Bengkayang, Empawah. terus Landa ada, Empawah ada, Mhm. sama daerah Balai Karangan, Kembayan Balai Karangan. Daerah sana. Dan kemarin aku nengok budak buat acara amal Betul, charity. charity dan aku tuh kayak
aku nggak habis pikir tuh nengok budak. Kenapa? Aku tuh pengen belajar, maksud kan mereka buat acara amal kan ya. Betul. Gimana sih caranya? Ya Allah. Nah, iya aku kan mau belajar maksudnya. Ajarin mah. Kenapa tidak punya simpati? Susah aku mana Gini, itu. Aku uruskan aja ya. Kan aku juga salah satu line up di acara tersebut. Betul. Oke. Ya kan? Betul. Dan jujur itu juga Anda expect karena memang ada 2 orang yang diandalkan nih waktu itu. Apa nih pas acara charity nih? Yang ujung tombak stand up komedi Indo Pontianak. Nggak bisa. Mau nggak mau aku ganti, padahal aku tuh Kenapa kok juga? nggak usah kayak aku juga pengen belajar kayak kau nih gimana cara jadi gimana Mas Diki? Astagfirullah. Berarti benar kan balik ke awal kau benci Cina. Betul. Kau gini ya. Ini itu kaitan kan- itu kan dari hujan. Hujan Betul. sebelum Imlek ada hujan. Imlek budaya Cina. Nah, Kalau kau nggak peduli sama ini efeknya dari hujan banjir. banjir. Kau nggak peduli sama banjir tadi, nggak peduli korban, kau nggak peduli Imleknya, berarti kau nggak peduli Cina. Berarti kau tidak peduli Imlek dan tidak peduli Cina. Ah. Astagfirullahaladzim. Kacau. Kok jadi Kacau. pecah bang? Kacau. Kok maksud Padahal keturunannya, Bang. Marah Dewi Parah. Kuan In sumpah aku. Kacau lagi. Kacau sih. Yes. jadi banjir nih gimana nih? Jadi gimana sih kok? Aku nggak tahu pastinya skema sampai banjir tuh kayak gimana. Kan aku kesulitan untuk itu kan Dia maksudnya. tidak peduli. Lebih Karena kan tepatnya dia maksud tidak aku tuh peduli. masih mending kan ketimbang Anjing, kenapa perbandingan? Jadi, gini loh. Bisa waterboom. Itu rekreasi mas. Oke, kan sama-sama genangan air maksudnya. Ya, beda konteksnya dong. Tapi ini yang aku nggak habis pikir ya kemarin ya, yang kan ada yang viral tuh, yang ada sekolah Oke. apa yang Yang di gurunya Kabupaten Mempawah. ada yang di Iya. kabupaten yang lalai sama tugas untuk ngisi apa Iya, sih laporan berapa- Data ujian saya. Ya, Dat- data ujian data ujian. untuk melanjutkan ke kuliah. Heeh. Ya, SN ya itulah dia. SNBPP itu. Soalnya zaman kita itu belum ada. Iya betul. Iya betul lah. Jadi ini kan sekarang nih menjadi harapan anak SMA zaman sekarang. Makanya wajar kalau anak SMA nih menuntut itu gitu. Karena itu lalai dari sekolah sehingga menyebabkan mereka ini terancam tidak bisa masuk ke perguruan tinggi yang mereka inginkan. Dan secara gratis kalau nggak salah. Yes, betul. Makanya mereka protes besar-besaran. Betul, ya. Tapi menurut aku kayaknya nggak harus disalahkan kayak gitu. Kenapa pula? Maksudnya gimana ya? Kayak kau bilang tadi, zaman kita tuh nggak ada. Ya. Karena kita ngisi sendiri. Tapi zaman kita ada loh banjir. Nah, itu dia. Zaman kita tetap ada kejadian banjir itu. Ada. Tapi kita nggak sampai segitunya karena kita ngisi sendiri datanya nggak. Cuma ketimpa karena lebih besar. Zaman kita dulu tuh kan. Lupa tuh ada daerah lain yang masih ada terkena banjir. Betul. Iya, kayak kita tuh terabai kan. Maksudnya tuh kita untuk kayaknya itu pengalian isu lah. Iya nggak sih? Biar nggak merhatikan yang kecil-kecil tadi nih. Setuju sih. Kan sangat besar tuh kan impactnya, dampaknya terhadap masyarakat luas kan. Betul. Bahkan sampai ini kan sampai masuk berita luar negeri malahan. Iya, Bukan cuma berita. Indonesia. Dan Serius. bahkan Jepang ikut-ikutan. Betul, pengen juga di tsunami. Aku teringat ini, aku Balik lagi ke ya yang viral tuh yang ibu itu loh. Kayak kan gini kan, maksud aku kan kayak pas banjir di sana aku kira banjir tuh cuma mampu menganyutkan barang-barang, rupanya mampu menganyutkan tanggung jawab juga. Maksudnya gitu. Iya kan? Iya. Tapi aku nggak terima nih sama pembelaan ibu ini. Masa pas di demo tiba-tiba dibilang siapa yang nurunin banjir? Ngapa ke situ argumennya? Betul. Ya itu jawabannya. Pembenarannya. Itu jawabannya tadi. Jangan apa tuh? Ya Allah. Oke. Iya. Maksud aku kan Tapi percaya. Saya percaya. Ngeri aku sama mereka udah ini. Saya percaya. Nah, maksud aku kan gini nih. Itu kan di Mempawah ya. Sebelum Mempawah ini kan ke kabupaten sebelah dulu nih banjirnya. Maksudnya itu harus sudah antisipasi bakal banjir juga di sini. Iya sih. Nah, harusnya banjir ini tidak bisa dijadikan alasan menurut aku. Maksud aku tinggal bilang, aduh maaf saya tuh kasihkan nge-scroll gitu. Aduh saya mau kerja. Sabar scroll dulu.
Nanti lah. Tapi ini jujur karena aku kurang tahu ya. Ada nggak sih kayak sistem peringatan kayak gitu, kayak banjir gitu? Peringatan banjir. Setahu aku kayaknya ndak ada. Tapi dan kita pun ndak di apa ya, belum cukup edukasi untuk penanganan bencana. Setuju. Karena kalau misal kayak di Jepang ya, di Jepang tuh kan sistem sekolahnya, kalaupun ada di anak-anak sekolah, mereka tuh kalau ada peringatan bencana, yang paling sering kan gempa ya. Mereka tuh dari dulu tuh udah dilatih, ada simulasinya. Ada simulasi. Nah, jadi mereka udah terbiasa, walaupun kayak dia tahu pada saat itu simulasi, mereka paham suatu saat mereka nggak tahu bakalan kayak gini atau enggak. Betul. Dan ketika beneran terjadi, mereka bisa udah siap dan meminimalisir korbannya. Betul, setuju. Kalau kayak di sini ini kan enggak, kita enggak terbiasa akan hal itu, karena ngapain sih simulasi gitu? Betul. Enggak penting, merasa enggak penting. Kayak kalau berkaca dari dulu tuh, kalau ada banjir, aku dibawa bapak aku ke sana. Suruh berenang, serius. Sumpah. Iya, serius. Dulu tuh paling sering banjir tuh daerah Purnama. Oh, disuruh berkawan kali. Nah, waktu itu dulu sering banjir di daerah Purnama. Bapak aku dengan kesadaran penuh ya. Yuk sana yuk main banjir katanya. Mungkin. Dan aku berenang, Bang, serius. Mungkin. Kau jarang mandi di rumah? Enggak. Masa aku tuh kayak saking mungkin karena tidak ada kesadaran hal itu. Jadi hal kayak gitu tuh jadi hiburan. Makanya orang tuh tidak terlalu aware sama hal itu. Ya aku nggak tahu gak ya kali ya, mungkin. Kalaupun mungkin itu karena skalanya kecil kali. Betul. Sebenarnya itu kan kayaknya sebutan itu bukan banjir acap. Lebih banjir yang sampai ke rumah, sampai ke atap rumah itu baru banjir. Kalau yang kayak segini acap masih. Acap ya. Masih acap. Tapi kalau di darat ya, aku kemarin sempat ke darat ya karena ada kerjaan kan. Aku nanya orang sana gitu. Ada nggak sih Bang, maksudnya banjir ini nampak nggak sih bakal naik setinggi itu? Dia bilang tingginya itu pas subuh. Jadi dari malam ke subuh itu yang cepat naiknya. Nah, gitu. Maksud aku tuh inilah pentingnya tahajud gitu. Bagus. Poin. Bangunlah sholat gitu. Ada banjir bisa mengingatkan yang lain. Tiba-tiba tinggi. Iya, make sense sih, masuk akal sih. Dan rentang waktunya spesifik loh. Betul. Tengah malam ke subuh. Jam-jam orang ibadah tahajud memang. Berarti sholat duha enggak guna? Bagi siapa? Ya maksudnya kayak dia kan pentingnya tahajud karena biar kayak aware sama banjir nih. Ya. Berarti di jam segitu duha tuh surut, di pas jam 2 tuh surut gitu airnya. Itu kan pascanya nih, kau mencoba menggiring kami nih. Itu kan pasca kejadian. Ini kan kita kan poin kejadian. Ini kau. Tapi balik lagi ke ibu itu tuh. Ngapa dia pemikirannya tuh kayak sampai di titik harus mempertanyakan banjir itu siapa yang nurunkan? Kan nggak ngejawab apa itu. Betul. Kan kalau orang demo misalnya kayak mahasiswa-siswa ini kan, yang dimanapun aku nggak peduli benar. Ya mereka tuh ketika demo menuntut solusi dari kesalahan ini kan. Kalau direspon hanya dengan siapa yang nurunkan banjir ya nggak ada solusinya. Betul. Jadi maksudnya kan jadi alur logikanya kan berarti kayak generasi ini memang ditakdirkan Tuhan untuk tidak boleh berpendidikan tinggi. Ya Allah. Iya dah, elitnya tuh kan ya makin terbelakang masyarakat ini. Iya sih kayak. Jatuhnya penyalahkan takdir. Poin. Gila kan. Aku mempermasalahkan itu aja. Tapi kan banjir ada KTP. Banjir kan ada KTP-nya. Apa hubungannya? Oh, melamar kerja di sana Gi. Cocok kayaknya. Berkawan kau tuh sama dia tuh yang nyalakan banjir. Ya, apa hubungannya banjir sama KTP apa? Masih rendah ya karena kayak tektokannya tuh susah diterima memang. Betul. Itu tuh menurut aku tuh kayak dia tuh karena udah terdesak aja sih Bang. Dia tuh apa yang kepikiran dia disebutkan kan, kebetulan kemarin banjir gitu. I see. Kalau misalnya kemarin ada kebakaran, siapa yang datang kebakaran? Betul. Gimana kalau Godzilla yang datang? Siapa mau nyalain siapa kau? Siapa yang datangkan Godzilla? Siapa? Bisa dah kau jawab? Bisa dah kau? Aku sih bisa. Gimana? Emang gimana? Siapa yang datangkan Godzilla? Sutradaranya. Bagus. Karena dia kan bagus.
argumen gitu. Nah, gitu harusnya. Main mulai kayak gitu. Khusus untuk dia. Sagu lah. Nah, itu namanya berapa menit guys? Berapa menit? Ada kawan kita satu lagi yang sebenarnya punya solusi untuk obrolan solusi, kita. Betul, solusi. Apa fenomena apa yang terjadi dari kejadian orang yang menyalahkan banjir ini ya? Dia ini punya jawabannya. Dia, iya. Aku nggak tahu belajar ini dari mana ya. Yakin orang itu bisa tuh? Yakin banget gue. Dia ahli dia, bro. Dia ahli, Gila. expert dia. Ya. Gimana kita panggilkan Boleh, aja ya. Dengarkan. Ini dia kawan-kawan kita ya semua ya yang bakal Sang ahli. menjabarkan secara ilmiah fenomena apa sih yang sebenarnya udah terjadi belakangan ini. Serius, karena kita udah mentok kan, kita juga Sebenarnya mentok, karena dengan orang yang enggak pedulian Betul. kayak gini, yang benci suku, benci agama. Astagfirullah. Ya, kalau aku sih sholat banget ya, aku Betul. sholat, emang aku tuh enggak mau ngaku sebenarnya. Aku tuh rajin yang kayak gitu. Cuma kan ada ria. Betul. Aku menjaga itu. Kok jadi aku yang salah? Lah memang tuh. di saat kita panggilkan ya. Saatnya kita panggilkan biar. Inilah dia Tuan Muda Rangga. Udah Rangga. Nih, Silakan. Kalau mencari saya, sini. Anda lah yang kami tunggu dari sebelum Yoi. banjir. Anda lah wujud Godzilla yang Siapa mendatangkan Godzilla? Ternyata kita bertiga. Godzilla sisinya cuma 3 kan. Betul. Lihat rambutnya. Oh, Duanya sudah gugur tuh sisik. Tinggal satu. Jadi begini kita langsung mungkin mendengarkan penjelasan Ya. Dari Tuan Muda Rangga. Ya. Ya, mungkin Tuan Muda juga ada habis agenda dari mana tadi kan enggak tahu. dari belakang frame. Hei, terlalu benar. Terlalu reality, Mas. Hei, saya kira Oke. tadi mau jawab, saya habis ngeriset ini habis-habisan. Wah, keren. Ternyata Keren. dari belakang frame. Yuh. Langsung kelihatan gobloknya. Saya dari belakang frame. Ya. Oke. Jadi gimana? berarti udah lihat ya apa Udah diskusi lihat. kita Yes, kan? Sampai takdir di. Terakhir soal Oke. itu sampai ke takdir. Menyalakan takdir lah si ibu ini. Efek-efeknya tuh menyalakan takdir. Menurut Mas Rangga sendiri gimana? Sebenarnya itu sebuah pengalihan isu sebenarnya. Tiba-tiba pengalihan isu gini loh. Oke. Karena kenyataan yang terjadi sebenarnya adalah banjir itu sendiri. Banjir itu sendiri sebenarnya adalah sebuah fokus dari permasalahan yang sudah tercapai. Bentar, tunggu dulu. Masalah yang tercapai ini enggak ada orang yang menargetkan aku mau dapat masalah. Nggak. Sabar dulu, gimana Mas? Belum selesai. Oke. Nah, masalah yang sudah tercapai ini adalah banjir menjadi permasalahan kita semua. Bilang kayak dari tadi kayak banjir tuh masalah kita. Banjir itu masalah kita semua. Betul. Oke. Tapi butuh bridging kan? Asyik. Ya, itu dia. Kayaknya enggak butuh. Enggak betul. Oke, silakan. Nah, saya tadi sudah meriset. Sedap. Oke, apa yang sudah Saya diriset? sudah membaca disertasi, skripsi, dokumentari, semua ya. Oke. Ada satu teori yang menjelaskan tentang pembicaraan kalian semua tadi. Oke. Yang membicarakan atau yang bisa memberi kecerahan nih Iya, terhadap. memberi kecerahan. Semoga tercerah ya. Oke. Oke. Ada yang namanya red herring paradox. Ah, Red herring paradox. red herring. Herring. Rambut merah. Iya. Red herring. Iya. Paradox. Hair rambut. Hair Merambut. Iya, dia wanita, hair. Oh, hair Hair herring. dia wanita. Oke. Herring. Red herring. Oke. Paradox. Nanti Bentar. bisa di Harry, gimana Harry? Red merah. Hair ING. ING. Nanti tolong editor tulis Ya, ini boleh. besar, Bagus. tolong. Herring paradox. Yes, oke. Herring paradox. Ini saya baru mempelajari juga sebenarnya. Jadi herring paradox itu sebenarnya adalah sebuah pendapat yang telah dilemparkan oleh biasanya sih ya orang-orang yang berkepentingan lah ya. Pejabat pemerintah, dia memberikan sebuah pendapat. Gitu dah. Oh, Komentar itu dah. Dia orang kepenting soalnya. Dia orang penting. Pendapat. Langsung disapu dia. Saya belum blank nih. Memberikan sebuah pendapat. Di mana pendapat itu tuh sebenarnya valid dan memiliki Pendapatnya apa? Oke, ada pendapatnya apa? misalnya pendapat soal iklim banjir sekarang nih. Oke. Oke.
penyebab banjir itu karena drainase. Sabar ya. Ini kita rapikan dulu ya. Oke. Mulai dari red herring paradoksnya dulu. Nice. Itu tuh apa sebenarnya? Ini pusing nih bunyi-bunyian baru nih. Betul. Ya. Red herring paradoks terdiri dari dua komponen. Kok nambah lagi nih? Makin Penjelasannya dulu Mas. Makin bercabar. Red herring dan paradoks. Ini. Alah. Oke. Oh itu dua Red herring dan paradoks. kata Oke. yang terpisah disatukan. Iya. Oke. makanya Oke. Sip, Hah? ya, oke. Kita mulai dari red herring dulu. Oke, siap. Aus. Oh, aus Bapak dia. minum. Oke. Bapak dia. Bapak dia dahaga. Cakep. Bukan pantun Mas. Oh, bukan bantu. Bapak kau naga gitu bisa tuh. Cakep, bapak kau naga. Kenapa dia pusing kena sedikit air? Betul. Ini enak masalahnya. Klien. Saya ownernya. Asoy. Asik. Boleh. Dengerin nggak nih? Boleh. Oke, silakan. Red herring dulu ya. Red herring itu sebenarnya kalau kata simpelnya itu pengalihan sebenarnya. Red herring itu pengalihan. Pengalihan. Herring pengalihan. Itu dari pendapat yang sebenarnya relevan dengan sebuah konteks. Misalnya ada isu banjir. Isu banjir biasanya penyebabnya adalah kurangnya drainase. Oke. Tetapi ada ucuk-ucuk pendapat dari orang lain membantah bahwa sebenarnya permasalahan ini tergantung juga dengan permasalahan ekonomi. Masalah ekonomi seperti kurangnya fasilitas. Kan fasilitas kan butuh pembangunan kan. Pembangunan butuh? uang. Ya, betul. Itu. Oh. Terima kasih Ya. Mas Diki. Ini kepala saya lagi proses, Iya, iya. memproses nih. Ini banyak-banyak. Uang. Oke. Uang. Tetapi pendapat itu tidak relevan sebenarnya. Sehingga mengaburkan kesimpulan yang sudah pakem. Akhirnya. Saya serius ini. Iya. Ya, saya juga serius. Oke. Ya. Jadi ada isu yang sudah pakem, datang isu lain yang coba mengacaukan ekosistem. Oke. Ekosistem yang sudah valid dan sudah terjaga. Sehingga kesimpulan itu kabur. Jangan lihat saya. Lihat yang ini Kesimpulan ya. itu kabur. Nah, saya coba nyimak dari samping aja. Ini kurang paham bang, soalnya kurang paham. Pengalian isu. Oke. Intinya pengalian isu sebenarnya. Herring. Nah, paradoks itu dua pendapat, Mas. Ada pendapat satu yang berlawanan, itu paradoks. Oke. Gimana tuh Mas? Pendapat satu dan pendapat satu yang berlawanan. Pendapat satu dan pendapat dua. Oh, berarti paradoks ini sebenarnya adalah sebuah apa ya namanya? Sebuah. Pokoknya ini adalah wadah untuk menampung dua pendapat. Dua pendapat. Oke, paradoks itu adalah Pendapat satu nih, ada faktor-faktornya tadi, ada drainase, terus kurangnya drainase apa sih penyebabnya? Penyerapan tanah. Tadi. oh, berarti lebih ke apa ya namanya? Kondisi biologi lah ya. Kondisi geografis. Biografis. Geografis. Yes, sorry, biografis. Terus ada istilah deforestasi. Penebangan hutan liar secara permanen. Yes. Oh, iya. Itu dia. Itu faktor utamanya. Tetapi ada faktor pendapat lain. Pendapat lain. Beatbox, barusan Iya, beatbox. beatbox. Beatbox saya tahu tuh yang itu tuh. Pada lain. Lebih gagap sih. Oke, gagap ya sorry. Pendapat lain yang mengemukakan bahwa Oke. bukan itu kok faktornya. Ada faktor lain. Bukan itu faktornya. Faktor terhadap apa dulu nih? Faktor yang berbeda bidang. Tadi kan bidang lingkungan. Ya, Bidang nyanyi. Ada orang nih, bukan bidang lingkungan, Mas. dengar ya tadi. Sekarang bidang apa tadi? Bidang nyanyi. Bidang nyanyi. Tadi. X Factor. Udah. X Factor. Dia bilang bidang nyanyi. Hey. Nah, itu X factornya berbeda memang. Iya, Jangan betul. ekspaktor dulu, Mas. Ya, tapi betul X Factornya berbeda. Berbeda. Oke, iya, Masalahnya berbeda. Tapi jangan. Oke. Kita nih sudah membahas faktor lingkungan nih. Belum selesai nih membahas faktor lingkungan nih. Tiba-tiba ada orang membawa faktor lain, faktor ekonomi. Ini kan sebenarnya bisa membantu, bisa menjadi solusi juga, tapi bisa mengaburkan faktor-faktor yang tadi sudah ada di awal. Ya kayak yang ente lakukan sekarang nih Iya. kan. Apa yang diobrolkan dari awal tadi kabur semuanya. Hilang semuanya. Itu istilah ilmiahnya logical fallacy, kawan-kawan.
Ada Baru lagi kata-kata Baru baru. lagi. Bapak dia. Tidak sanggup. tolong. Aku udah sanggup. Aku haus. Segala apa? Logic. Sekelesi logika. Logic yang call. Monepon logic. Masya Logical fallacy. Allah. Kesesatan berpikir kawan-kawan. Aku tampar kau nih. Kesesatan berpikir. Keren ngomong. Ada kekuatan mengendalikan pikiran anjir. Kesesatan berpikir. Telepati bangsat. Menarik Kesesatan ya. berpikir. Aku percaya tuh kalau konten-konten yang ada guru-guru yang bisa ada. Iya. Ditinju tak mempan. Nggak mempan dia bentar. Aku bisa tuh. Campak anjir betul. Bisa, Inilah Bu. guru dan segala guru. Lanjut. Contoh lain ya kawan-kawan. Oke. Mungkin bingung tadi ya. Bingung. Kayaknya makin gue Dari kasih awal- contoh makin bingung. Dari awal. Sumpah lah. bingung. Iya. Dari awal. Karena kurang contoh tadi. Oh. Iya, satu contoh memang bingung. Oke. Dua contoh. Nih, contoh lainnya, misalnya di Kalimantan Barat. Ini skopnya kita kecilkan lagi di Kalimantan Barat karena terjadi banjir ini kan akhir-akhir ini di Kalimantan Barat. Di Kalimantan Barat, faktor utamanya itu salah satunya adalah lahan kelapa sawit. Yang Oke. menyebabkan banjir. Banjir. Yang menyebabkan banjir karena kurangnya lahan-lahan hutan yang ditebang-tebang tadi itu. Oh gini Oke. mungkin. Kurang penyerapan airnya. Yes, Kurang karena penyerapan. kalau kelapa sawit tidak menyerap air ya. Ya. Ya, Sorry soalnya saya tidak tahu. Oke. Hmm. dia menyerap. Dia taunya cuma sewot deh. Nah, Iya, boleh lah ya. Kelapa sewot saya. Kelapa ini ngapa sih? Tantrum mas itu. Oh, tantrum ya, tantrum kepada kelapa sawit ya. Kelapa sawit, bukan kelapa sawit tadi. Kelapa sawit bukan sembarang kelapa sawit. Cakep. Cuma Udah kamu mulai yang paling gitu. sweet. Tahu. Mau juga mas tuan muda. Boleh. Nah, kelapa sawit tadi kan ada efek dari kurangnya penyerapan air tadi. Itu salah satu faktornya. Tapi ada yang berpendapat juga bahwa faktor lainnya adalah menyebabkan terganggunya ekonomi. Dari segi penyerapan kerja, dari segi pemimpin yang tidak mendapatkan uang, terjadi diskriminasi di situ. Memang. Kayaknya ini suku-suku kau lah. Ya. Nah, ini suku-suku kau. ilmiah loh ini. Disertasi loh, S3 loh ini, Mas. Gini. Maksud aku gini. Kau tadi kamu memberikan contoh yang pertama. Oke. Setelah itu kau bilang contoh yang apa? Mungkin kekurangan contoh kata kurang dia. contoh. Ah. Kalau kau ambil contoh kedua. Ini contoh ketiga. Masalahnya Bukan nambah contoh. Contoh Kau kedua selesaikan dulu contoh yang Sumpah, pertama itu maksudnya apa? kawan-kawan, ini Yang jangan pertama. dicontoh. Nah, bagus. Oke, gimana? Contoh, nih gini Ini biar penonton juga tahu. Iya, kau kan bilang tadi mungkin kekurangan contoh nih. Nah, Jadi kau butuh apa? Kau bakal kasih contoh kedua. Iya. Nah, masalahnya contoh kedua kau ini sama aja dengan contoh pertama kau. Beda, Mas. Tadi drainase, ini sawit, Mas. Beda. Drainase. Ya, beda ini faktornya, Mas. Disertasi loh nih, Mas. Ya, gini langsung balikkan ke inti ya. Tadi itu kan kita mempermasalahkan soal ibu-ibu yang nyalakan siapa yang datangkan banjir. Ya. Oke. Kaitannya dengan teori yang udah Mas baca nih, terserahlah dari disertasi ke tesis, buku LKS, bodoh amat. Ya. Nih. Gimana kan kayak LKS teori red herring paradoks ini nih bisa cocok untuk menjawab penyebab kenapa ibu ini berpendapat ataupun berargumen siapa yang datangkan banjir. Betul. Itu aja. Itu yang kami. Itu aja. Itu kesalahan dari pemerintah sebenarnya, Mas. Astagfirullahaladzim. Nah, ini ada penjelasannya. Oh, Oke. oke, kita dengarkan saja dulu. Walaupun percuma sepertinya. Banjir apa sih di dalamnya? Air. Barang hanyut. Barang Ya kan? Yang kemarin tanggung jawab juga hanyut. Tanggung jawab kena hanyut. Ya, Itu yang kan kemarin. utama ya. Apa? Fokus utama yang harus fokus dibahas. utama Oh, ya. oke. Oke, yang Inti pembahasan. pokok pembahasan, ya. Oke. Pembahasan. Oke, inti pembahasannya. Tapi ada red herring ini, pengalihan isu. Yang mengatakan bahwa banjir ini sebenarnya masalahnya bukan hanya hanyut. Tapi ada faktor-faktor lain nih. Tidak bisa sekolah, tidak bisa bekerja. Tidak bisa bekerja berarti tidak bisa berkendara. Iya. Nah, tapi itu bukan fokus utama sebenarnya.
fokus utama bukan tidak bisa berkendara. Pendapat-pendapat itu tuh malah mengaburkan kesimpulan yang ada mas sebenarnya. Oh, Iya. Aku tuh ngerti cuman ada di kepala gue. Udah ada di kepala, kata-katanya gimana ya? Iya. Maksudnya nih kan gini ya, Mas Rangga. Iya. Misalnya nih banjir. Iya, banjir. Orang nih permasalahan nggak bisa kerja nih. Iya. Nggak bisa kerja kan karena nggak bisa naik motor. Iya. Tapi ada kulkas hanyut gitu. Gimana sih? Nih, Gimana sih? gini, Gimana ya? Mas, gini ya, Kita mencoba. gini ya, nih, gini, Mas, Mas baring ya, tahan. Gimana sih obrolannya nih maksudnya? Contohnya cari yang lebih dekat mungkin Mas. Yang kaitan apa antara gitu. red herring paradox. Jujur aku pusing. Ais. Oke, yang lebih dekat. Oke. Emang aik kok sih. Nah, misalnya di daerah Sungai Jawi, ini lebih dekat dari rumah saya. Oke. Salah satu daerah di Pontianak lah ya. Oke. Nah, di daerah Perdana, nanti ya Perdana, di daerah Perdana, itu kan sungai meluap. Oke. Penyebabnya apa? Menurut kalian? Kurangnya drainase. Salah, coba. Yang lain. Saya ini Yang lain, coba. Jangan drainase, yang lain. apa namanya paritnya kecil. Paritnya kecil Dan tertimbun sampah. tertimbun sampah. Itu fokus utama kan sebenarnya. Berarti Ya. oke. Fokus utama. Tapi ada pendapat-pendapat lain. Nah itu red herring tuh, pendapat-pendapat lain yang menyatakan itu bukan faktor utama kok. Oh, berarti dia gini pendapat lainnya kayak bukan karena parit kecil kok. Iya. Bukan karena sampah kok gitu. Iya. Oh, itu red herring. Iya, itu red herring sebenarnya. Bisa jadi karena Oh, berarti gini, mungkin kan isu besarnya nih banjir yang melanda, Iya. yang seharusnya dibahas dan jadi pokok bahasan, Iya. ditimpa sama ibu-ibu yang protes ini. Iya. Siapa yang datangkan banjir, sehingga semua fokus berarah kepada ibu ini, melupakan untuk menyelesaikan masalah banjir. Iya. Gitu. Ibu-ibu dari tadi tadi pengalihan loh, isu. dari tadi. Iya. Gila, Oke, ibu oke, ini oke, pengalihan, oke. bilang Ibu aja ini gitu. biar orang fokusnya ke ibu ini aja gitu. Iya. Masalah yang anak-anak enggak bisa kuliah tadi itu ya udah lupakan nih. Betul, Ya. lupakan saja tadi. Kita bersatu untuk menghina dia gitu. Saya ikut. Hehehe. Sorry. Oke. Mengapa kompak? Mengapa kompak? Oke. Aha. Kita Oke. tarik ke belakang ya. Jadi Oke. ini inti red herring. Ya. Baru saya ngerti gitu. Iya, sama aku baru kan. ngerti. Pentingnya red herring. Ya serius, tunggu dulu. Ada pentingnya nih. Ada pentingnya dong. Oke. Mengalihkan sebuah isu itu penting. Penting. Oke. Bagi kita, red herring paradoks ini penting untuk menajamkan analisis kita. Make sense. Analisis kita. Make sense. Pertama, Untuk lebih skeptis kah? untuk lebih paham mana faktor yang Oke. lebih penting terhadap suatu peristiwa. I see. Tapi Oke. tidak bisa kita salahkan juga. Mungkin ada faktor-faktor lain. Faktor-faktor lain itu menjadi pendukung. Sehingga relevan tadi. Tapi tidak kita bisa pungkiri ada orang-orang yang punya kepentingan nih ingin mengaburkan fakta-fakta tersebut. Oke. Nah, dibutuhkan imajinasi kita untuk melihat ini faktor ini penting nggak sih buat kita. Faktor-faktor lain itu apakah sebenarnya faktor-faktor lain itu hanya sebagai pengalihan isu? Nah, kita butuh penalaran itu mas sebenarnya. Gini ya kayak yang cowok nggak balasin ngapain aja sih? Oh, bisa. gini, kayak gini nih kan? Maksudnya kan? Tepat seperti itu. Tadi gimana? Gimana Bing? Dia ngeblank. Dia mau ngerespon tapi ngeblank loh. Karena pikirannya kabur sama itu. Itu salah satu faktor tadi. Contoh red herring ini. Terima kasih sudah menjelaskan mas. Iya, itu memang. Sabar. Korek api dulu, korek api dulu. Santai, bentar Nah, ini lagi pengalihan selesai kok. isu nih. Bentar lagi selesai, santai. Ahli nih, tenang. Berapa menit? 43, 34. 34. Oke, bentar lagi. Faktor pertama nih. Nah, faktor kedua adalah bagaimana cara kita menentukan apakah faktor-faktor ini dapat di follow up. Penting nggak nih faktor-faktor ini menjadi faktor pendukung. Kita juga tidak bisa berspekulasi bahwa ini faktor ini nggak penting nih, faktor-faktor lain nih. Tapi sebenarnya itu memiliki relevansi mas sebenarnya. Ah, capek ah. Salah. Mungkin itu ya. Salah makan gua nggak ya, sumpah. salah makan.
Kita nanti kita jelaskan di episode berikutnya ya. Wah, Oh gitu. Udah, yang penting tadi kan kesimpulannya udah dapat. Betul. masih panjang Mas. Astagfirullahaladzim, Ya ngomong sama dinding aja Mas. Sama dinding aja ngomongnya, Mas oke? jangan ring dong, Ya. menambah apa? Udah, betul. Udah, jangan menambah-nambahkan. Pala kami udah pusing. Udah pusing ini. Buat contoh Mas. Ais. Udah. Emang kau nyiapkan berapa contoh aku tanya? 14. Bapak kau, Jotoska. Bapaknya di Jotoska. Udah, ini mungkin info buat kawan-kawan yang nonton. Kita kalau memang lancar, kita bakalan mengadakan kegiatan Sun pada bulan apa sih kita? Bulan Juni. Juli. Bulan Juni ya. Iya, antara Juni atau Juli. Antara Juni atau Juli gitu di pertengahan, dan semoga lancar dan jangan lupa update terus kita. Kepanjangan Sun. Oh, stand up night maksudnya. Oke, thank you. Oke. Sun, acara Sun tuh namanya stand up night. Yes. Jadi bisa dibilang kayak acara besarnya stand up lah. Yes. Jadi kalau misalnya kayak kawan-kawan sering nengok sampah-sampahannya Buddha, ketika Sun bisa lihat yang sampah tapi berbayar. Tidak dong, tidak. Karena kita ada bintang Salah tamu satu di situ. contohnya. Kamu. Aku naik sun. Menang, merasa menang. Aku nggak kamu. tahu sih, yang pasti aku udah pasti night show. Oh, Sedap. Yoi, betul, dia salah satu line up untuk membuka. Aku adalah sampah yang teruji. Oke. Sudah sering. Oke, sampai jumpa di episode berikutnya, dan jangan lupa follow IG kita @stand_up_indo_PTK. Betul. Nah, ya bisa di mana sih gini? Pandai-pandai editor. Editor nanti bisa lah Oke. nulis nih. dan juga Yoi. Umar Kopi. Tolong editor nanti ditulis dalam bahasa Arab. Kan sambil membaca juga sambil mengaji. Pahala. Dapat pahala. Oke. Nah, sampai jumpa di episode berikutnya. Selamat bersenang-senang. Thank you, teman-teman. Ini frame udah mau dilanjutkan ngomong gitu. Bodoh amat. Udah, ngomong enggak usah.